Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti MPD, calon guru penggerak angkatan kelima Kota Yogyakarta. Pada sesi ini saya akan menyampaikan hasil analisis kegiatan wawancara dengan kepala sekolah sesuai dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan wawancara ini saya lakukan terhadap dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Ibu Fitrisari Sukmawati MPD, dan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, yaitu Ibu Titin Yulianti Prawesti MPD. Berikut ini gambaran kasus dilema etika yang pernah dirasakan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3. Berdasarkan kasus tersebut, maka data hasil wawancara bisa mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak memutuskan secara pribadi, namun dengan dasar pengambilan keputusan musyawarah secara kolektif kolegial. Kemudian, prosedur dan langkah yang digunakan, beliau menggunakan langkah pembinaan secara bertahap, meliputi pembinaan tahap 1 dengan pemanggilan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan ketenagaan, yang kemudian dilihat progresnya. Kemudian apabila ini belum berhasil dengan baik, maka ada pembinaan tahap kedua oleh kepala sekolah. Apabila tahap pembinaan yang kedua belum melihat progres yang baik, maka dilanjutkan dengan pembinaan tahap ketiga, yaitu berdasarkan musyawarah kepala sekolah, seluruh wakil kepala sekolah dan KTU serta bendahara. Hal yang dianggap efektif dalam memutuskan kasus dilema etika adalah dengan musyawarah melibatkan semua jajaran pimpinan. Beliau juga menyampaikan bahwa tantangan sebagai kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam memutuskan kasus-kasus yang terlepas dari kehendak secara pribadi. Kemudian, tata krama dan prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini adalah dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Ketika saya wawancara, siapa sih seseorang yang membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Ibu Fitri menjawab, beliau tidak meminta person atau secara pribadi untuk membantu untuk memutuskan segala sesuatu, namun lebih didasarkan pada musyawarah mufakat. Kemudian ketika saya bertanya, apa pengalaman yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan? Beliau menjawab, kepala sekolah menjadi kaya pengalaman dalam memutuskan kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika. Selain itu, kepala sekolah harus menguatkan sisi kesabaran, karena kesabaran harus di atas kemampuan kognitif dalam sebuah kepemimpinan. Berikut ini hasil analisis kasus sesuai dengan modul 3.1, meliputi paradigma dilema etika yang bertentangan dalam kasus ini, prinsip yang dipakai, dan 9 langkah pengujian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
Kegiatan wawancara yang kedua adalah dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Ibu Titin Yulianti Prawesti. Berikut kasus dilema etika yang dirasakan oleh Ibu Titin Yulianti Prawesti. Dari data wawancara, dapat diketahui bahwa cara Ibu Titin dalam pengambilan keputusan ini adalah tidak memutuskan secara pribadi, namun melibatkan pihak terkait, termasuk dalam hal ini adalah staf pimpinan. Kemudian, langkah atau prosedur yang digunakan adalah dengan mendengarkan berbagai usulan dan memetakan mana yang terkait langsung dengan kepentingan sekolah. Hal yang dianggap efektif dalam memutuskan kasus dilema etika menurut beliau adalah pengambilan keputusan harus didasarkan pada dampak yang lebih luas dan mendekati kebijakan pimpinan. Ketika saya bertanya tentang tantangan apa yang pernah Ibu rasakan sebagai kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika, beliau menjawab, sebagai kepala sekolah, kita harus mampu memutuskan dilema dengan penyelesaian yang baik dan memastikan keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil. Namun di sini beliau tidak menetapkan ada tata krama ataupun prosedur secara khusus dalam memutuskan kasus, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Di bawah ini, hasil analisis kasus sesuai modul 3.1 meliputi paradigma etika yang digunakan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Adalah hasil analisis kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan 2 kepala sekolah. Selanjutnya, saya akan membuat refleksi secara tertulis terhadap kegiatan wawancara yang saya lakukan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.